Ya. Mari Bapak Ibu baca doa safar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha waqwi anna bu'da. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzu bika min wa'sa'i as-safari wa ka'abati al-mandari wa su'i al-munqalabi fil mali wal ahli wal waladi birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita membaca doa safar, semoga dalam perjalanan selalu diberi keselamatan oleh Allah, tidak ada halangan rintangan apapun di perjalanan, sehingga Bapak Ibu semuanya bisa sampai ke kampung halaman masing-masing dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah. Kayaknya udah pada ngantuk ini, ya. Pada ngantuk semua ya, nggak tidur ya. Masya Allah, ntar tidur di pesawat, ya. Kalau di pesawat kan pemandangannya nggak ada. Jadi kalau dari sini Mekah Jeddah kan masih ada tuh, lihat kanan kiri. Kalau di pesawat kan lihat kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di dalam bis ini untuk melanjutkan perjalanan kita menuju ke kampung halaman masing-masing. Mudah-mudahan semuanya diberi keselamatan oleh Allah, sehingga Bapak Ibu semuanya bisa bertemu dengan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah menyelamatkan kita dari gelapnya alam
sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram. Karena atas perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita tidak terasa akan meninggalkan kota Mekah ini. 1 minggu berada di kota Mekah, ternyata kita pada saat ini akan meninggalkan kota Mekah ini, tanah haramnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya semuanya Bapak Ibu pasti betah tinggal di kota Mekah ini. Masih betah Bapak Ibu? Masih. Ingin kembali lagi? Mau kembali lagi? Mau? Mau. Jadi Bapak Ibu kalau ingin kembali lagi Bapak Ibu, pertama perbanyaklah berdoa kepada Allah agar Bapak Ibu bisa kembali lagi. Yang kedua Bapak Ibu harus niat yang kuat agar Bapak Ibu bisa kembali lagi dan sambil nabung. Ya, sambil nabung. Kalau ada niat yang kuat, insya Allah Allah akan memberikan jalan agar Bapak Ibu bisa sampai ke kota Mekah dan Madinah. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kalau ingin kembali lagi Bapak Ibu, kalau masih betah ingin kembali lagi, nanti dari bandara Bapak Ibu bisa kembali lagi ikut saya ke Mekah. Iya, nginep di rumah saya gak apa-apa. Ayo, kalau ada yang mau nanti dimarahin sama suaminya, kecuali nggak ada suami. Takutlah kalau suaminya polisi, saya nanti ditangkap. Kayak apa? Ya, iya. Nggak boleh. Ya nggak boleh lah kalau perempuan, beda dengan laki-laki. Ya, kalau laki-laki yang boleh, perempuan mana boleh. Ya, ya Allah. Bapak Ibu, tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jemaah yang paling banyak bercanda ini nih. Ya, paling banyak bercanda. Bahkan Bapak Ibu ada pertanyaan kepada saya yang saya bingung jawabnya. Ya, ada pertanyaan, Ustaz, saya ke Ka'bah itu ada lubang, ada yang nggak ada lubangnya. Apa perbedaan yang ada lubangnya dengan yang nggak ada lubangnya? Itu yang ditanyakan. Yang mana saya tanyain? Yang itu Ustaz katanya. Bingung saya jawabnya. Itu perumahan di atas bukit. Biasanya yang nanya itu Ustaz yang direbut orang itu apa gitu biasanya. Ini nanyain lubang. Itu Hajar Aswad sama Rukun Yamani maksudnya, bedanya ya, itu sama-sama sunnah menyentuhnya. Kalau apa di Hajar Aswad itu nyium sunnah. Kalau di Rukun Yamani sebelum Hajar Aswad yang direbut orang itu kan gak ada lubangnya, itu batu saja terbuka, maka itu mengusapnya, sunnah mengusap itu ya. Nah, Bapak Ibu, tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya Bapak Ibu, harapan Bapak Ibu semuanya di kota Mekah dan kota Madinah ini, semua amal ibadah yang Bapak Ibu lakukan, yang Bapak Ibu kerjakan, itu harapan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan Bapak Ibu insya Allah membawa oleh-oleh yang banyak dari kota Mekah dan Madinah. Apa oleh-olehnya? Oleh-oleh Bapak Ibu yang sesungguhnya itu bukan isi koper yang penuh, bukan isi tasnya yang penuh dengan oleh-oleh. Oleh-oleh yang sesungguhnya untuk Bapak Ibu adalah amal ibadah kita yang kita kerjakan di kota Mekah dan Madinah, seperti sholat ya, seperti sedekah Bapak Ibu melakukannya di kota Mekah dan Madinah ya. Itu insya Allah Bapak Ibu oleh-oleh yang sesungguhnya untuk Bapak Ibu sendiri.
sedangkan isi koper yang penuh, tas yang penuh, bahkan kopernya sampai beranak. Ya, koper banyak yang beranak sepertinya. Ya, itu Bapak Ibu semua, oleh-oleh yang itu kadang-kadang Bapak Ibu tidak dapat sama sekali, dikasih sama orang setelah sampai ke kampung halaman. Ya, bahkan di sini kalau mau belanja ini mau beliin untuk siapa gitu. Ya, kalau belanja, ya untuk diri sendirinya lupa untuk mau beli apa. Yang penting oleh-oleh untuk saudara, tetangga dan sebagainya. Biasanya begitu. Ya, itulah hebatnya Bapak Ibu orang yang melaksanakan ibadah umroh. Jadi niatnya pulang saja sudah berniat bersedekah. Coba kalau jalan-jalan ke tempat yang lain, ya jarang bisa seperti itu. Karena tidak ada orang yang berkunjung ke rumah, ya tidak ada orang yang menanyakan, ya tidak ada orang yang minta doa kepada kita kalau datang dari selain Mekah dan Madinah. Kalau nanti Bapak Ibu nyampe ke rumah pasti ada orang yang mintain doa, ya banyak orang yang mintain doa kepada Bapak Ibu semuanya agar bisa sampai juga ke Mekah dan Madinah. Bapak Ibu, kamu Allah, kamu Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dihitung-hitung Bapak Ibu, ibadah Bapak Ibu, pahala Bapak Ibu sangat banyak sekali. Ya. Ikut sholat jenazah saja, satu kali saja ikut itu sudah mendapatkan Jabal Uhud. Jabal Uhud sudah didapatkan. Itu satu kali sholat jenazah. Kalau setiap waktu Bapak Ibu ikut sholat jenazah, sudah banyak Jabal Uhud yang dibawa oleh Bapak Ibu semuanya. Ya. Di Masjid Nabawi Bapak Ibu sholat 1000 pahala. Berapa kali sholat di Masjid Nabawi? Sangat banyak pahalanya. Ke Masjidil Haram ke Mekah, Bapak Ibu pahalanya semakin banyak. Satu kali sholat saja Bapak Ibu sama dengan sholat 100.000 kali sholat. Berarti satu kali sholat pahalanya 100.000 pahala. Ya, itu sangat banyak sekali. Kalau dihitung-hitung Bapak Ibu, itu Bapak Ibu tidak mampu menghitungnya. Ya, itu umur Bapak Ibu tidak cukup kalau kita menghitungnya. Tapi Bapak Ibu tidak usah menghitungnya, karena Bapak Ibu ini tidak tahu Allah menerimanya apa tidak. Kita pasrahkan kepada Allah. Yang penting Bapak Ibu sudah melaksanakan kewajiban. Ya, Bapak Ibu, kamu Allah, kamu Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Bapak Ibu datang ke kota Mekah ini, Bapak Ibu masih ingin kembali lagi. Padahal Bapak Ibu sudah mengeluarkan biaya yang sangat banyak, puluhan juta yang sudah Bapak Ibu keluarin. Tetapi Bapak Ibu masih ingin kembali lagi. Kira-kira Bapak Ibu merasa rugi enggak? Enggak merasa rugi sama sekali. Banyak uangnya yang dikeluarin. Bapak Ibu itu enggak cukup 30 juta pergi ke sini. Ya kan? Bahkan Bapak Ibu yang pergi ke sini tidak semuanya mempunyai duit. Tidak semuanya mempunyai orang kaya. Ya. Kalau semuanya banyak duitnya, tentunya mak-mak yang sudah nggak sehat ini pasti ada pendamping dari keluarganya. Karena uangnya pas-pasan, maka dipasrahkanlah sama travel. Maka dari itu tidak semuanya dari Bapak Ibu ini mempunyai duit. Bahkan ada sebagian yang diberangkatkan, ada sebagian uangnya pas nabung, bahkan ada yang jual tanah mungkin, ya. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya, insya Allah semua harta yang dikeluarkan untuk memenuhi panggilan Allah ini akan diganti oleh Allah lebih banyak, ya. Karena orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah tidak akan rugi. Itu akan menghilangkan kefakiran, ya, dan menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kefakiran dan menghapuskan dosa. Orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah.
kalau kefakirannya saja dihapus, maka Bapak Ibu insya Allah akan menjadi orang yang sukses. Rezekinya dimudahkan oleh Allah, usahanya dilancarkan oleh Allah, insya Allah uangnya semakin banyak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sama Allah, tamu-tamu Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sudah bisa megang Ka'bah semua? Ya. Alhamdulillah. Terus sudah nyium Hajar Aswad? Belum. Di Indonesia Bapak Ibu bisa mendapatkan pahala yang sama dengan menyium Hajar Aswad. Apa caranya? Bapak Ibu ingin tahu? Kalau ingin mendapatkan pahala nyium Hajar Aswad, Bapak Ibu nyium suami terlebih dahulu. Ya. Nyium suami terlebih dahulu, maka pahalanya sama dengan nyium Hajar Aswad. Tapi nggak usah diminta sama suami, ya, nyium sendiri. Nah, pas pulang ketemu nanti langsung cium aja, ya, langsung cium. Apalagi suaminya memang benar-benar hitam aswad bulan itu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga Bapak Ibu bisa di Indonesia mendapatkan pahala yang sama dengan pahala umroh. Jadi Bapak Ibu di rumah bisa mendapatkan pahala yang sama dengan pahala umroh. Ingin tahu? Jadi Bapak Ibu kalau ingin mendapatkan pahala yang sama dengan pahala haji dan umroh, pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh, Bapak Ibu sholat subuh berjamaah, ya, sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh Bapak Ibu berzikir, baca sholawat, istighfar atau ngaji, pokoknya tidak ngomong apa-apa kalau tidak perlu, ya, sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari Bapak Ibu sholat duha. Waktu sholat duha jangan terbitnya mataharinya, ya, agak tinggi, maka Bapak Ibu sholat duha. Itu pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh. Ya. Karena itu di Indonesia Bapak Ibu bisa mendapatkan pahala yang sama, asalkan Bapak Ibu mau mengerjakan. Bapak Ibu, sama Allah, sama Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi Bapak Ibu, ya, selama bersama-sama dengan Bapak Ibu, mulai Bapak Ibu datang sampai di Bandara Jeddah, sampai pulang saat ini, selama saya bersama-sama dengan Bapak Ibu, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya saya sebagai manusia biasa pasti mempunyai salah, pasti ada ucapan yang tidak enak kepada Bapak Ibu, atau tingkah laku yang tidak sopan, atau kata-kata yang kasar. Saya pribadi Bapak Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atau pelayanan Bapak Ibu yang kurang maksimal, kurang puas melayani Bapak Ibu dalam ibadah, atau dipanggil, atau di WA tidak cepat dibalas, atau menyuruh apa minta tolong tidak cepat dilaksanakan, mungkin karena saya lagi sibuk atau dan sebagainya. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada Bu Evi, ya, sebagai owner di Travel Albari ini. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu memaafkan. Ini banyak yang jawab nih. Nggak jadi. Nggak maafkan. Maafkan ya. Kita sebelum keluar dari tanah haram kita saling memaafkan. Walaupun saya tidak berjabatan tangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
kita saling memaafkan semuanya ya. Apalagi yang biasa sering bercanda, sering ketawa, apalagi ketawanya nyaring lebar ya, kita saling mohon memaafkan. Apalagi yang satu kamar ya, yang biasa bercanda, pasti ada perasaan yang tidak enak ya, kita saling memaafkan sebelum keluar dari tanah haram Makkah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah